pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dahono. Selamat siang Bu Esti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Ada yang bisa bantu Bu? Iya Pak, mohon maaf mengganggu waktu Pak Dahono. Oh, nggak apa-apa. Gini Pak, saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Dahono bisa membantu saya? Oh, baik Bu, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu Bu? Ya sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak Dahono. Oh, gitu. Kira-kira masalah apa yang dihadapi Bu Esti? Bisa diceritakan kepada saya Bu? Gini Pak Mungkin Dahono. apa yang Bu Esti rasakan hari ini Bu? Iya, gini Pak Dahono, saya tuh kok merasa bingung gitu ya. Soalnya salah satu murid di kelas saya itu anaknya tuh kurang percaya diri Pak. Jadi dia tuh di kelas itu susah gitu bergaul dengan teman yang lain. Dia tuh hanya bergaul dengan 2 teman saja. Jadi kemana-mana itu dia hanya bersama 2 teman yang tadi. Misalnya diajak sama teman yang lain itu malah kadang tuh nangis gitu Pak, tidak mau. Terus waktu misalnya disuruh maju ke depan seperti itu Pak, kadang tuh ya dia tuh tidak mau gitu, malu-malu gitu loh Pak anaknya itu. Nah, terus kan waktu pembelajaran juga dia tuh jadinya tuh misal ada materi yang belum dipahami itu malu untuk tanya sama saya. Terus setelah saya cek, dia tidak bisa seperti itu Pak Dahono. Jadi tuh saya tuh bingung gitu menghadapinya tuh bagaimana. Oh, jadi masalah yang dihadapi Bu Esti itu adalah anak yang kurang percaya diri tadi ya Bu. Iya Pak Dahono. Jadi menurut Bu Esti, anak yang kurang percaya diri itu anak yang bagaimana tuh Bu? Kalau yang kurang percaya diri tuh biasanya itu Pak, dia tuh tidak suka bergaul dengan orang lain. Kalau disuruh maju tuh ya kadang tidak mau seperti itu. Oh. Jadi menurut Bu Esti, anak yang kurang percaya diri adalah anak yang eh, tidak bisa mengungkapkan perasaan, Iya Pak. tidak bisa bergaul dengan temannya. Temannya hanya itu saja mungkin ya Bu. Iya Pak. Anak tersebut tidak bisa menghadapi masalah. Anak tersebut mudah nangis begitu ya Bu. Iya Pak. Seperti yang Mungkin saya jelaskan tadi, anaknya tuh ya, suka nangis gitu Pak. mungkin dalam berkomunikasi juga kurang. Yang berkomunikasinya hanya dengan anak-anak situ saja. Mungkin dengan temannya 1 atau 2 saja gitu ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Kalau begitu Bu, kira-kira kalau Bu Esti ukur kalau menggunakan skala 1 sampai 10, siswa ibu tersebut tingkat kepercayaannya berada di posisi yang mana ya Bu? Kalau menurut saya ya Pak, kalau anak itu tuh berada di posisi 4 Pak. Jadi Posisi soalnya itu kenapa kok 4 gitu ya Pak? Soalnya ya tadi saya jelaskan tadi, dia itu anaknya tuh misal ditanya yo kadang cuma diam gitu. Sama teman-temannya juga kurang bergaul seperti itu Pak. Juga terus satu lagi Pak, dia tuh suka ya. nangis gitu Pak. Oh, berarti anaknya juga minderan gitu ya Bu? Iya cengeng gitu loh Pak, kayak takut gitu Pengen. loh Pak. Oh, apa mungkin bawaan dari rumah ya Bu? Iya Pak, itu juga masih saya selidiki Pak, bagaimana di rumah gitu. Oh, ya. Itu mungkin
dari keluarga juga bisa mungkin ya Bu. Oh iya, bisa juga, Pak. Kemudian ya Bu, kalau Bu Hesti tadi kan eh, kondisi saat ini pada level 4. Nah, jadi yang perlu untuk ditingkatkan dan harapan yang Bu Hesti harapkan dari anak tersebut seperti apa Bu? Jadi kalau saya mengharapkan itu Pak levelnya itu ya nanti berada di angka 8 atau 9 gitu ya Pak. Jadi saya mengharapkan anak itu di kelas itu lebih percaya diri. Misalnya maju ke depan itu juga berani seperti itu Pak. Terus dia juga mau bergaul dengan teman-teman yang lain, tidak itu-itu saja. Dan yang pastinya dia tuh mampu mengungkapkan apa yang dirasakan seperti itu Pak. Oh. Kalau berada di level 9 kan mungkin hampir mendekati sempurna itu ya Bu, Iya. level 10. Eh, harapan yang Ibu tadi ke level 9. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat Bu Hesti, apa yang Bu Hesti lakukan untuk mencapai level 9 tersebut Bu? Ya. Untuk sejauh ini ya Pak, saya sudah melakukan beberapa cara. Misalnya biar anaknya itu mau bergaul dengan teman-teman yang lain, tidak itu-itu saja gitu. Saya itu merolling tempat duduk. Jadi tempat duduknya itu tidak teman misalnya itu cuma itu saja, tapi dia bisa dekat, bisa berkomunikasi dengan teman yang lain yang tidak dua teman yang tadi. Selain itu Pak, saya juga ini kalau kelompokan gitu misalnya saya juga berusaha biar dia tuh bisa sama semuanya seperti itu Pak. Oh, begitu. Berarti sistem tempat duduk itu kalau Bu Hesti mengajar itu rolling ya Bu? Iya, Misalnya hari ini dengan si A, besok dengan si B, seperti itu. iya Pak, biar bergaul gitu tidak itu saja seperti itu. Ya. Mungkin dengan cara itu nanti juga anak bisa bisa berkomunikasi dengan yang lain yang mungkin ya Bu. Iya Pak Dahono, betul sekali. Kemudian Bu, untuk usaha Ibu untuk mendorong anak tersebut agar mudah bergaul, mudah berteman, itu berteman dengan siapa saja ya Bu. Iya Pak. Terus apa yang Bu Hesti lakukan itu? Iya, Pak. Selain hal yang tadi, saya juga misal dalam pembelajaran itu pasti selalu memberikan kesempatan untuk semua anak, termasuk dia, misalnya untuk membacakan sekedar dari jawaban dari pekerjaan saya. Misalnya dia nggak mau maju ke kelas, ya sudah saya persilakan untuk dia berdiri di tempat duduknya. Tapi dia itu saya beri kesempatan untuk berbicara seperti itu, Pak Dahono. Terus ada satu lagi, Pak. Jadi saya itu juga memberikan kesempatan anak tersebut untuk melatih kepercayaan dirinya itu lewat petugas upacara itu loh Pak. Oh gitu. Ya, jadi tuh saya itu berusaha untuk dia tuh mendapatkan peran gitu saat jadi petugas upacara di situ. Berarti anak tersebut selalu diberi kesempatan gitu ya Bu ya. Iya, walaupun pasti tuh awalnya ya nggak mau, tapi saya mesti motivasi nggak apa-apa, pasti bisa kayak gitu Pak. Iya. Kita itu usaha Bu Hesti itu udah bagus sekali. Selain menjadi untuk melatih anak dalam bergaul, Bu Hesti juga dalam pembelajaran tersebut Bu Hesti juga memberi kesempatan anak tersebut untuk maju. Iya. Terus ada lagi dalam pembelajaran itu diberi tempat duduknya untuk rolling, itu Iya, untuk Pak. Betul berkomunikasi dengan sekali. yang lain. Iya. Kemudian untuk melatih kemandirian atau disiplin, mungkin dalam itu tadi dalam diberi kesempatan untuk menjadi petugas upacara. Iya. Itu ya Bu ya. Iya Pak Daono, betul sekali. Mungkin dari itu Bu, dari hal-hal yang sudah dilakukan Bu Hesti tadi, apakah ada tugas lain untuk membuat anak tersebut menjadi lebih percaya diri Bu? Iya, sebenarnya tuh saya ini Pak dari lama tuh berencana buat kayak ngobrol gitu loh Pak dari hati ke Oh hati. ya. Apa sih kenapa kok dia malu kayak gitu. Terus saya juga ini Pak kemarin itu mau tanya sama guru kelas 4 itu dulu di pas kelas 4 tuh bagaimana apakah pemalu, terus bagaimana guru kelas 4 itu menangani anak tersebut yang pemalu dan kurang percaya diri itu Pak. Hmm.
Berarti anak tersebut memang dari kelas sebelumnya dalam keadaan seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Jadi dia memang kurang percaya diri seperti itu. Oh iya. Berarti untuk menumbuhkan kepercayaan itu memang harus tetap berlanjut ya, konsisten gitu ya, Bu ya. Iya, Pak Dahono. Ya. Gini Bu, jadi mungkin Bu Hesti tadi akan bicara dari hati ke hati seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Wah, apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal itu pembicaraan dari hati ke hati seperti itu Bu? Iya, jadi saya mau tanya kenapa toh kok dia itu pemalu? Apakah ada faktor-faktor lain dari teman-temannya? Mungkin pernah diperlakukan secara tidak enak dengan teman-teman yang lain atau seperti itu. Soalnya dia itu kadang Pak diajak main kayak gitu, terus nggak Ya, mau itu tuh dia pasti nangis gitu loh Pak. Jadi sering banget gitu. dia menangis karena nggak mau diajak mainan gitu loh Pak. Jadi saya pengen bener-bener pengen tahu penyebabnya itu apa dari dia gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan itu teman yang lain kalau menangis kan kalau anak-anak sering mengejek gitu ya Bu. Iya Pak, lah itu Mudah-mudahan itu iya, mudah-mudahan tidak terjadi ya seperti itu. iya Pak. Baiklah Bu Esti, ini untuk mewujudkan tadi eh, rencana Bu Esti dari pembicaraan dari hati ke hati. Kemudian dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk apa agar anak tersebut menjadi lebih percaya diri seperti itu. Yang pertama tentunya dukungan dari orang tua Pak. Jadi saya Ya, mulai berkomunikasi dengan orang tua murid itu kaitannya dengan pergaulannya mungkin di rumah itu bagaimana, apakah di sekolah dan di rumah itu sama atau bagaimana. Terus saya juga mau bekerja sama dengan guru PJOK dan agama agar saat pelajaran agama dan PJOK ya. itu juga anak dilatih untuk kepercayaan dirinya. Jadi diberikan kesempatan-kesempatan agar dia itu bisa mengeksplorasi dirinya seperti itu Pak Dahono. Oh iya, itu. Untuk dalam pembelajaran PJUK itu tetap harus ada kerjasama seperti itu ya Bu ya. Iya, Ini sekarang Bu Esti dari pembicaraan tadi bahwa anak itu kalau susah bergaul harus ada beberapa penanganan yaitu misalnya permasalahan itu harus dihadapi bersama, anak disuruh berlatih, nanti dalam proses pembelajarannya anak duduk bergilir iya. dan bantuan dari orang tua. Nah, mungkin sekarang kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari permasalahan tadi seperti apa Bu? Ya, jadi kan tadi saya itu kan memiliki masalah anak itu kan kurang percaya diri ya Pak. Jadi Ya, kurang percaya dirinya itu dia tuh susah bergaul, terus kayak takut gitu loh akan hal-hal yang belum terjadi tuh tadi udah nangis duluan gitu ya pas diajak ya, temennya udah nangis duluan. Terus misalnya ditanya kadang ya cuma diam aja, misal udah paham gitu ya udah tapi nanti kenyataannya belum bisa mengerjakan gitu ya Pak. Nah, terus tadi upaya saya itu yaitu tadi supaya anak-anak itu supaya dia itu lebih percaya diri, saya mencoba untuk dia itu bergaul dengan siapa saja dengan merolling tempat duduk. boleh tetap Ya, begitu. terus saya memberikan kesempatan pada saat pembelajaran dan menjadi petugas upacara seperti itu Pak Dahono. Terus Ya, tidak lupa saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa kaitan hal tersebut. sudah. Ya, bagus sekali Bu usaha tadi eh, ada komunikasi dan apa berkolaborasi dengan orang tua. Ya, Pak Nah, Dahono. sekarang Bu, kira-kira kapan kita akan bertemu lagi untuk berkomunikasi membahas tentang masalah ini Bu? Ya, mungkin setelah saya berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, nanti Ya. saya kalau sudah ada hasilnya atau saya mengalami kendala lagi, saya nanti mau ketemu Pak Dahono lagi. Oh iya ya, siap. Mudah-mudahan nanti setelah ketemu kita sudah masalah sudah beres ya Bu. Iya, Pak Dahono. Ya. Mungkin ya yang terakhir nih Bu,